akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif, dan saya minta yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah. Dalam rapat terbatas di akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo merasa resah pada perilaku sejumlah media online yang dianggap memberitakan kabar bohong. Presiden pun menegaskan akan mengambil tindakan berupa penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media online. Selain media online, pemerintah juga akan melakukan pemantauan arus informasi di media sosial dan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger. Pemerintah menilai banyak ujaran kebencian dan berita bohong yang juga disebarkan melalui ranah grup bincang-bincang itu. Jadi sebetulnya dua, ada situs, ada media sosial, penanganannya berbeda. Media sosial juga ada yang sifatnya media sosial, ada juga untuk messaging system, chatting dan lain sebagainya. Tentu nanti dipisahkan mana yang ranah publik, mana yang ranah privat. Tentunya yang akan difokuskan adalah ranah publik. Kalau ranah privat, ya tentu kita tidak akan masuk kecuali berperkara hukum itu lain. Gitu. Kalau situs itu paling mudah ya dilakukan perlakuan. Kita bisa lakukan penapisan. Tentu ada kriteria yang berdasarkan Undang-Undang ITE, berdasarkan legislasi maupun berdasarkan regulasi. Itu bertentangan, itu bisa langsung ditindak. Kalau di media sosial, itu media sosialnya, kemudian chattingnya, cara penanganannya berbeda. Pengamat sosial Lukman Lutfi menilai seharusnya pemerintah menindak tegas sang pembuat berita bohong, bukan hanya sibuk menindak penyebar berita bohong. Kan pemerintah sedang mengeluarkan banyak peraturan, sudah ada undang-undang, ya itu aja dijalankan, nggak usah repot-repot nambah aturan-aturan baru, gitu yang justru membuat masyarakat bingung. Contohnya akan memantau WhatsApp, chatting dan lain-lain. Oke. Yang dipantau yang mana sih? Cara mantaunya gimana? Itu nggak jelas sampai hari ini. Gitu. Tapi statementnya sudah dikeluarkan. Padahal jauh-jauh hari kan sudah bilang bahwa itu semua hoax. Ya kan? Pemerintah nggak mungkin melakukan itu. Memantau sosial media ya, tapi tidak termasuk chatting gitu. Nah, tapi kalau mau penyebarannya itu nggak besar, pemerintah itu sebaiknya fokus pada pembuatnya. Cari siapa yang buat? Jadi ditumpas saja di pembuatnya. Kalau ditumpasnya di penyebarnya, cuma dapat efek jerah saja. Kalau nyebar kadang-kadang orang nggak tahu yang disebar itu hoax apa enggak, yang disebar itu melanggar hukum apa enggak. Karena publik tingkat pendidikannya nggak beda-beda. Menanggapi perintah Presiden, Polri membentuk Direktorat Khusus Kontraintelijen untuk memantau media sosial dan aplikasi chat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah membagi informasi bohong karena bisa terkena pidana. Menyebarkan berita bohong, itu ada Undang-Undang ITE, baik mengupload, termasuk men-share berita bohong, itu sebetulnya bisa dikenakan pidana. Makanya saya sudah sampaikan, tolong jangan sampai mengupload berita yang belum tentu akurat. Karena kalau seandainya itu berbohong, apalagi menimbulkan dampak yang merugikan orang lain, dapat dilaporkan. Dan itu menjadi kasus pidana berat. Sementara itu, pakar telematika Abimanyu justru menilai pemerintah tak mudah membuka percakapan yang beredar di aplikasi chat group. Bahwa tidak semua informasi itu bisa dibuka dan kemudian ada yang sudah terlalu enkripsi, tidak juga semudah itu pemerintah akan
meminta untuk membuka suatu enkripsi gitu loh ya, karena jadi ya masyarakat juga jangan khawatir, waduh nanti pembicaraan tadi yang saya bilang hanya yang simpel-simpel aja, apa yang mau dibuka sama pemerintah dengan puluhan juta yang total hampir ratusan 132 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2016. Tetapi tentu pemantauan ini secara hak, secara hukum ini bisa dilakukan, sehingga nanti akan dilakukan adalah memantau mereka-mereka yang akhirnya nanti dianggap bahwa inilah ya sumber bahaya, sumber apa segala. Berselancar di media sosial kini menjadi bagian aktivitas yang tak bisa dipisahkan. Namun berhati-hatilah dengan kelincahan jari jemari Anda. Membuat status, mengunggah, dan bahkan meneruskan unggahan orang lain, semua bisa menjadikan seseorang tersangka dalam pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga bisa dipenjara sampai 12 tahun.